Assalamualaikum. Izin Bang Reza ganggu sebentar. Saya mau minta statement dari Bang Reza terkait dengan putusan di kasus Subang ya, putusan terhadap Udah mulai nih. terdakwa. Iya, terdakwa Pak Yosep. Jadi kemarin sudah diputuskan oleh majelis hakim dengan 20 tahun. Tapi pihak terdakwa mengajukan banding, Pak. Nah, saya mohon tanggapan dari Bang Reza nih terkait dengan putusan itu bagaimana secara keseluruhan aja. Silakan. Pertama, sudah barang tentu saya tidak punya pilihan kecuali menghormati putusan hakim ya. Tidak mungkin bagi saya untuk menganggap bahwa majelis hakim yang notabene wakil Tuhan telah membuat putusan yang tidak adil. Tidak mungkin bagi saya membangun asumsi seperti itu. Karena maksimal yang terjadi pada hakim adalah sebatas kekhilafan. Nah, saya ingin mengatakan poin nomor 2. Di satu sisi saya menghormati sekali lagi putusan hakim, tetapi yang kedua ini adalah saya bertanya-tanya ya, kenapa hanya 20 tahun? Jadi terdakwa ini berdasarkan pemberitaan di media yang saya simak, saya ingin memotret terdakwa ini sebagai, katakanlah kata media ini, terdakwa adalah orang yang misalnya menjadi otak dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Kemudian target atau sasaran yang dihabisi tak lain tak bukan adalah anak dan istrinya sendiri. Cara-cara yang digunakan juga luar biasa kejam. Dan bukan merupakan perilaku yang impulsif alias sekonyong-konyong muncul, tetapi perilaku yang direncanakan dengan latar belakang keuangan. Tambah lagi, selama proses hukum berlangsung, sepemahaman saya terdakwa ini terus saja menutup-nutupi perbuatannya, sekaligus menyangkal bahwa dia terlibat dalam peristiwa meninggalnya kedua korban. Dalam proses hukum pula ini terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit, yang ditafsirkan sekali lagi bisa saja ditafsirkan sebagai inilah indikasi betapa terdakwa menutup-nutupi sesuatu, tidak kooperatif terhadap proses penegakan hukum. Ini kan dengan potret sedemikian rupa tampaklah oleh kita betapa terdakwa ini seolah-olah sosok yang amat sangat biadab, sangat tidak berkeprimanusiaan. Tapi justru membingungkan terhadap sosok terdakwa yang terpotret sebagai makhluk yang luar biasa kejam. Dalam bahasa ekstrim seolah-olah dia ini adalah dajjal dajalnya dajjal. Oh ya, hukumannya hanya 20 tahun. Kenapa tidak sekaligus saja hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati kalau perlu sampai segitu? Dengan potret media yang tadi saya sampaikan. Karena itu, atas dasar hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun, saya justru bertanya-tanya, apakah masuk akal kalau kita berspekulasi bahwa jangan-jangan hukuman yang cuma 20 tahun itu sebenarnya justru menyiratkan keraguan-raguan hakim tentang kesalahan terdakwa. Saya ulangi, jangan-jangan hakim tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman hukuman mati kepada terdakwa, tapi tanda petik cuma 20 tahun. Jangan-jangan itu mengindikasikan betapa tebalnya keraguan-raguan di dalam hati majelis hakim. Nah, kalau hakim sudah merasa ragu-ragu akan kesalahan terdakwa, maka justru sebaliknya, tidak bisa memvonis bersalah terdakwa tersebut. Jangankan hukuman mati, jangankan hukuman seumur hidup, jangankan hukuman 20 tahun. 1 menit pun terdakwa tidak boleh dihukum. Kalau sekali lagi terbersihlah 0,000,1% keraguan-raguan di dalam hati hakimnya. Nah, jadi ini menurut saya kan ada kesimpang siuran logika jadinya. Di satu sisi terpotretlah terdakwa sebagai makhluk yang kejam, tapi di lain sisi kok cuma 20 tahun. Ada keraguan-raguan yang tersirat, yang seakan-akan bisa kita baca, yang seolah-olah merupakan isi hati hakim yang secara samar-samar ingin disampaikan lewat putusan tersebut. Iya.
Apakah mungkin di situ bisa diartikan hakim tidak bermain pakai apa ya, naluri? Saya nggak tahu lah, saya tidak berani sampai sejauh itulah karena pemahaman saya tentang persidangan ini terbatas. Ya. Apalagi saya kan pernah dihadirkan sebagai ahli. Betul. Sebagai ahli saya tidak boleh masuk ke materi perkara, apalagi kalau masuknya terlalu jauh. Jadi saya sebatas bisa mencoba membaca, meraba-raba saja. Kenapa terjadi kesimpang siuran, terjadi ketidaksinkronan antara potret terdakwa dengan putusan, betul, dengan hukuman yang kemudian hakim jatuhkan kepada terdakwa tersebut. Iya. Kalau memang bicara detail putusan, memang posisi terdakwa Pak Yosep tidak ada, intinya tidak ada bagusnya lah. Semuanya negatif dan memang betul yang tadi dibilang sedajal-dajalnya tadi itu betul. Tapi dengan putusan itu memang sempat jadi tanda tanya juga. Bahkan mulai dari tuntutan, kalau menurut saya pribadi, mulai dari tuntutan jaksa pun juga masih ada keraguan. Karena hanya nuntutnya seumur hidup, kenapa nggak sekalian mati gitu kan. Nggak taunya dijawab juga sama hakim. Putusannya cuma 20 tahun. Gitu. Oke. Terus langkah selanjutnya terkait banding, mungkin ada komentar dari Bang Reza? Maaf kata ya, Verdi Sambo cuma bunuh satu orang lewat tangan orang lain. Ya. Dengan cara hanya, tanda petik, hanya menggunakan beberapa butir peluru. Sementara dalam kasus ini kan disebut-sebutlah bahwa korbannya 2 orang. Betul. Dihabisi oleh keluarganya sendiri. Bahkan mungkin dengan tangannya sendiri. Betul. Bukan menggunakan cara-cara yang efisien semacam peluru, tapi dengan cara yang menyakitkan, yang menghilangkan nyawa dalam proses sakit yang luar biasa panjang. Oh iya, cuma 20. Jangan-jangan dibandingkan Verdi Sambo, kalau potret terdakwa seperti itu, ini lebih kejam lagi nih. Betul. Tapi ya kok cuma 20 tahun ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya apa tadi Mas? Saya lupa. Terkait apa ya? Banding. Pembuktian kali ya. Oh ya, ya, betul. Pembuktian. Ya. Begini, ini secara kebetulan pada waktu-waktu belakangan ini kan saya memberikan sekian banyak perspektif tentang proses penegakan hukum atas kasus Cirebon. Ya. Atas meninggalnya almarhum Eki dan almarhum Vina. Ya. Sorotan saya terkait kasus Cirebon adalah betapa Polda Jabar tidak secara disiplin menggunakan kaidah-kaidah kerja saintifik dalam mengungkap suatu kasus, tapi lebih mengandalkan pada keterangan saja. Nah, terlihat pada kasus Cirebon, ketika pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan, akhirnya kan semrawut seperti ini jadinya. Bahkan seorang Kapolri pun sudah menyampaikan testimoni, bahkan bisa dianggap sebagai sebuah otokritik. Betapa kerja yang mengabaikan kerja saintifik adalah kerja penegakan hukum yang buruk, kurang lebih seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Kapolri. Nah, secara kebetulan, kok ya saya menangkap ada kesan kesamaan antara penanganan kasus Subang dengan kasus Cirebon, yaitu sekali lagi terlalu mengandalkan pada keterangan saksi, mengesampingkan bukti-bukti saintifik. Kesamaan lainnya, ya, lagi-lagi sama-sama ditangani oleh Polda Jabar. Dan tampaknya juga ditangani semasa di Reskrimumnya adalah pejabat yang sama, kalau saya tidak salah ya. Sama. Saya salah kalau dikoreksi. Sama. Pak Surawan. Kesamaan-kesamaan macam itu yang membuat saya berpikir terkait dengan bukti saintifik, misalnya begini. Proses penegakan hukum, termasuk persidangan, itu kan harus berjalan dengan memenuhi prinsip fairness. Betul. Keadilan, ya, kesetaraan, kesempatan yang sama, hak yang sama. Jaksa menuntut, penasihat hukum membela. Datangkan saksi bisa ditanya oleh jaksa, bisa ditanya oleh penasihat hukum, bahkan saksi juga bisa ditanya oleh hakim. Betul. Dengan kata lain, apapun itu yang dibawa oleh masing-masing pihak, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum, harus diuji di ruang persidangan. Setuju. Tetapi
kalau terkait dengan bukti-bukti saintifik, saya menangkap kesan kuat lah paling tidak gitu ya, bahwa bukti itu tidak diposisikan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak punya hak yang sama untuk menguji barang bukti tersebut. Contoh, ada senjata tajam, di situ ada bercak darah. Bukti yang satu ini dibawa oleh jaksa penuntut umum. Lalu dikatakan oleh jaksa penuntut umum misalnya bahwa ini tertinggal sidik jari pelaku, tertinggal DNA korban. Nah, itu kan kata penyidik, kata jaksa penuntut umum. Kalau prinsip fairness-nya ingin kita penuhi, maka berikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk meminjam senjata tajam itu untuk juga melakukan uji DNA dan uji sidik jari sendiri. Kan tidak boleh. Termasuk hakim serta merta percaya pada satu pihak, betul kan? Betul. Hakim harus menyimak kedua belah pihak. Tapi terkait dengan uji DNA, terkait dengan uji sidik jari misalnya, ya kita kan sebatas mengandalkan pada informasi yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kalau begitu, berarti benar ada sesuatu yang tidak fair dalam proses penegakan hukum, terutama persidangan kita ini. Prinsip fairness itu tidak terrealisasi terkait dengan pengujian barang bukti. Nah, itu sebabnya CCTV kalau ada silakan diperiksa oleh jaksa penuntut umum lewat penyidik, tapi juga harus CCTV yang sama diberikan kesempatan untuk diuji oleh penasihat hukum terdakwa. Kalau ada senjata, entah itu senjata tumpul, entah itu senjata tajam, yang diyakini oleh jaksa penuntut umum sebagai alat untuk menghabisi korban, maka alat yang sama itu juga harus dicek atau diuji oleh penasihat hukum dengan melakukan uji saintifik sendiri. Sehingga pada akhirnya terhadap barang bukti yang sama itu kepada hakim disodorkan dua hasil pengujian saintifik, baik hasil pengujian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum maupun hasil pengujian saintifik yang dilakukan oleh penasihat hukum. Itulah fairness-nya baru tercipta. Tapi mohon maaf ya. Mau percaya pada hasil pengujian jaksa penuntut umum atau hasil pengujian oleh penasihat hukum. Sepanjang saya bisa perhatikan, barangkali hampir di seluruh persidangan di Indonesia, termasuk persidangan kasus Subang, saya belum menangkap bahwa fairness sungguh-sungguh terrealisasi di ruang sidang. Artinya, konkretnya, penasihat hukum ternyata tidak memiliki akses untuk melakukan pengujian secara saintifik yang dilakukan secara terpisah terhadap barang bukti. Ujian saintifik hanya bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum, hanya oleh penyidik. Tapi mohon maaf Bang Reza, saya potong. Ini di kasus Subang itu ada alat bukti yang digunakan untuk eksekusi berupa golok dan stick golf, itu tidak bisa ditunjukkan di depan majelis hakim. Satu. Yang kedua, CCTV yang notabene sebagai dasar tuntutan oleh pihak majelis hakim itu juga tidak bisa ditampilkan di persidangan. Bagaimana kalau menurut Bang Reza? Jadi alat untuk eksekusinya juga nggak ada, CCTV yang notabene menguatkan putusan majelis hakim juga tidak ada. Proses hukum termasuk persidangan sesungguhnya bekerja tidak berdasarkan pengakuan. Tapi semata-mata bekerja berdasarkan pembuktian. Itu artinya harus ada kelengkapan alat bukti guna meyakinkan hakim. Nah, kalau kemudian barang buktinya saja sudah tidak ada, maka lantas bagaimana kita bisa merealisasikan prinsip bahwa persidangan harus berdasarkan pada pembuktian? Bagaimana pembuktian bisa berlangsung kalau ternyata barang buktinya tidak ada? Ya sudah, kita tidak harus jadi sarjana hukum. Apapun akhirnya bisa mengatakan, ya sudah, kalau tidak bisa melakukan pembuktian terhadap apapun, maka suka tidak suka, mau tidak mau, ya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan hal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sekali lagi, ini logika yang muncul karena aturan main yang berlaku di negara kita, bahkan saya yakini di seluruh dunia adalah proses penegakan hukum, proses persidangan bekerja berdasarkan pembuktian. Keberadaan alat bukti mutlak harus ada. Oke,
Itu jadi saya punya gambaran dari Bang Reza lah. Terima kasih waktunya sudah ada kesempatan ngobrol dengan saya. Bisa memberikan statement terkait dengan hasil putusan terdakwa Pak Yosep. Insya Allah nanti di lain waktu bisa ketemu ya Bang Reza. Baik, insya Allah sehat-sehat. Sehat selalu Bang Reza. Untuk merealisasikan Indonesia yang berkeadilan. Amin, amin. Sehat selalu Bang Reza. Salam buat keluarga. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.